Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sundari, NIM C236. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Labcom PSI pada pertemuan 8 mengenai objek seleksi alat tangkap. Berikut merupakan tutorial Labcom dari Excel ini pada pertemuan 8. Perhitungan dari estimasi objek seleksi alat tangkap, di mana di sini itu studi kasusnya di ikan kemiran atau dengan nama ilmiahnya Upenus sulphurus, pada kantong jaring teral 3 inci yang ditutup oleh penutup kantong dengan ukuran mata jaring 0,7 inci. Nah, data yang telah disiapkan oleh asisten itu hanya data panjang, kemudian data jumlah dalam kantong dan data jumlah dalam penutup. Nah, data-data yang akan kita cari ini diantaranya ada jumlah total, bagian yang tertahan SLOBS, N1 per SL-1, jumlah ada titik tengah, dan bagian yang tertahan atau SL estimasi. Yang pertama itu kita menentukan jumlah total. Jumlah total ini tuh ditentukan dengan sum dari jumlah kantong dan jumlah penutup. Nah, setelah didapat, ini kita bisa drag aja langsung ke bawah. Selanjutnya kita menentukan bagian yang tertahan SLOBS. Nah, ini tuh kenapa kosong, karena untuk dalam menentukan bagian tertahan atau SL observation ini tuh jumlah dalam kantong dibagi jumlah total. Kenapa yang nilai pertama itu kosong? Karena jumlah dalam kantong dan jumlah totalnya itu kosong. Nah, selanjutnya untuk ini ya, bagian yang kedua itu di sini tuh jumlah dalam kantong di panjang yang kedua dibagi dengan jumlah total itu hasilnya 0. Kenapa? Karena 0 dibagi 18 itu hasilnya 0. Kemudian ini kita drag ke bawah. Kita dragnya cukup sampai sini. Kenapa? Karena untuk ke bawahnya itu nilainya 0 semua, dan nanti hasilnya itu tidak akan terbaca atau kita kasih tanda lagi. Nah, selanjutnya kita menentukan len 1 per SL-1. Nah, ini tuh kita dimulainya dari bagian yang tertahan ini tuh yang ada nilai. Kenapa? Karena jika ini dihitung itu pasti nanti akan hasilnya itu div atau tidak terbaca atau hasilnya 0. Ini kita coba ya. Kita coba drag ini ke atas. Nah, ini tuh akan div. Karena kenapa? Karena nilai dari F10 atau bagian yang tertahan itu nilainya 0. Makanya ini tidak perlu dihitung. Nah, setelah ini didapat, teman kita bisa drag ke bawah. Kenapa hanya sampai sini? Hanya sampai bagian di panjang 15,1 atau di kolom yang 17 ini, baris 17. Karena ke bawahnya itu nilai dari bagian tertahan ini tuh 0. Jadi nanti juga otomatis nilainya akan div seperti yang di atas. Ini kita coba. Oke, ini nilainya akan div atau 0. Nah, selanjutnya ini kita menentukan titik tengah. Nah, rumus dari titik tengah itu di sini sudah tertera L1 ditambah L2 dibagi 2. Nah, ini kita L1 ditambah L2 kemudian dibagi 2, dapat hasil segini, dan kita drag ke bawah. Nah, ini kita kasih tanda lagi untuk nanti proses regresi untuk menentukan bagian tertahan SL estimasi. Nah, sebelum kita menentukan nilai SL estimasi ini, kita harus menentukan beberapa komponen. Nah, diantaranya di sini ada S1, ada S2, ada L25, L50, dan L75%. Itu panjang 25%, panjang 50%, dan panjang 75%. Nah, untuk S1 ini tuh sama dengan intercept. Intercept dari apa? Intercept dari nilai
eh, len 1 per SL-1 ini sebagai Y dan titik tengah sebagai X. Kenapa nilai titik tengah ini tuh tidak dari atas? Karena kita menyesuaikan dengan nilai len, di mana nilai len itu hanya dimulai di baris keempat. Jadi untuk intercept juga menyesuaikan dari len. Begitu pula dengan slope, namun rumus slope ini tuh ditambahkan minus di awalnya, di depan tuh dari Y-nya len dan X-nya dari titik tengah. Kemudian kita tentukan L25%. L25% ini dari mana? L25% ini tuh dari intercept S1 dikurangi len 3 dibagi C26 tuh slope atau S2. Kenapa ini tuh lennya 3? Karena tolnya itu panjangnya atau besarnya itu 3 inci. Nah, untuk L50 sendiri ini hanya cukup membagi S1 dibagi dengan S2. Sedangkan untuk len 75% ini sendiri itu rumusnya dari S1 ditambah len 3 dari trowel 3 inci, kemudian dibagi dengan S2. Ini bedanya dengan L25%. Kalau L25% itu S1-nya dikurangi len 3, sedangkan L75% itu S1-nya ditambah len 3. Kemudian didapatkan hasil seperti pada Excel dengan satuannya ini masing-masing L itu inci. Selanjutnya untuk ukuran mata jaring, di sini kan ukuran mata jaring sudah diketahui yaitu 7 inci. Nah, untuk menentukan nilai SF, nah ini tuh didapatkan dengan membagikan nilai L50% dengan ukuran mata jaring. Nah, diperoleh nilai sebesar yang sama di Excel. Selanjutnya ialah menentukan bagian yang tertahan atau SL estimasi. Nah, ini tuh diperoleh dari 1 dibagi 1 ditambah eksponensial dari nilai S1 dikurangi nilai S2 dikali dengan nilai titik tengah yang dicari, yaitu di baris pertama ini. Sekarang kita nyari SL estimasi yang pertama, berarti titik tengahnya yang pertama. Kemudian di enter dan di drag. Nah, tidak lupa untuk nilai S1 dan nilai S2-nya ini di string agar dia itu tetap dan tidak ganti-ganti gitu loh. Karena kita menggunakan nilai S1 dan S2 yang sama untuk setiap bagian yang tertahan untuk SL estimasi. Nah, kemudian bisa kita drag ini ke bawah. Ini diperoleh. Nah, setelah semua data di dalam tabel yang perlu kita isi ini sudah terisi, ini kita bisa membuat grafik untuk melihat naik atau turunnya dari fraksi tertahan ini. Ini untuk data atau select data dari grafik ini tuh dari, kita lihat di select datanya. Untuk yang pertama kita masukkan nilai dari SL estimasi. Nah, SL estimasi ini tuh didapat dari mana? Nah, untuk series value-nya ini tuh nilai dari titik tengah. Kenapa hanya sebagian saja, tidak semua nilai titik tengah dimasukkan? Karena untuk nilai dari bagian yang tertahan ini tuh nilainya hanya dari baris keempat atau di sini baris dengan nomor baris ke-10
dengan hingga ke nomor baris ke 17 ini. Jadi untuk SL estimasi juga menyesuaikan. Nah, kemudian untuk seri C value-nya itu dari nilai estimasi itu sendiri. Nah, kemudian oke. Nah, untuk satu lagi itu nilai SL OBS. Nah, nilai SL OBS ini juga sama. Nilai X value ini dari nilai titik tengah dan bedanya di nilai Y value, di mana nilai Y value itu didapat dari nilai dari SL OBS. Oke, kemudian untuk horizontal axis-nya ini pakai nilai tengah tadi. Ini titik tengah. Kemudian di oke. Dan diperoleh grafik seperti di atas ini. Ini tuh series dari SLOBS, sedangkan yang garis atau line yang biru ini tuh dari SL estimasi. Kenapa ini tuh sama-sama menggunakan yang line yang yang ini grafik line, namun untuk SLOBS ini tuh line-nya atau garisnya tuh diganti jadi titik untuk membedakan antara nilai SLOBS dan nilai SL estimasi. Nah, berikut merupakan grafik hasil dari perbandingan antara nilai SLOBS dengan nilai SL estimasi, di mana nilai SL estimasi itu mengalami kenaikan, sedangkan SLOBS ini tuh mengalami kenaikan, kemudian di satu waktu itu dia mengalami penurunan hingga paling kecil itu di 0,033 dengan panjang dari individu itu 15,55. Nah, berdasarkan hasil dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa semakin panjang suatu individu, maka nilai dari SL estimasinya itu semakin tinggi. Sedangkan untuk SLOBS atau observasi itu semakin panjang individu ini awalnya mengalami kenaikan, kemudian di satu waktu dia mengalami penurunan. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.